Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diana Safitri Ramdhani, kelas A, semester 7, tingkat 4. Di sini saya akan mempresentasikan tugas IKM, yaitu melakukan perencanaan mengenai promosi kesehatan. Nah, di sini promosi kesehatan yang saya ambil yaitu mengenai wabah flu burung. Metode yang saya gunakan yaitu penyuluhan dan edukasi. Nah, langkah-langkahnya yaitu saya sudah melakukan perencanaan. Di antaranya yang pertama yaitu menyediakan informasi dasar. Nah, di sini sebelumnya kita akan sampaikan kepada masyarakat apa itu flu burung. Misalnya seperti flu burung adalah sebuah wabah yang menyerang unggas, kemudian juga bisa menular kepada manusia. Nah, setelah itu juga kita bisa menjelaskan varian dari flu burung yang berbahaya yang bisa menyebabkan menular kepada manusia seperti H5N1 dan H7N9. Lalu kita akan menjelaskan gejalanya kepada unggas dan kepada manusia. Misalnya kalau gejalanya kepada unggas itu produksi telurnya yang menurun, kemudian kematian mendadak, dan perilaku yang tidak biasa dari unggas tersebut. Kemudian kalau ketika menyerang manusia, gejalanya diantaranya yaitu meliputi demam, batuk, sesak nafas, dan lain-lain. Kemudian langkah kedua yang dilakukan yaitu menentukan metode yang digunakan untuk penyebaran informasi. Nah, di sini ada dua metode yang sudah saya tentukan, yaitu yang pertama menggunakan materi cetak dan visual. Nah, di sini misalnya seperti leaflet atau brosur kita sebarkan atau kita berikan kepada masyarakat melalui di tempat-tempat seperti pasar, sekolah, atau tempat-tempat umum lainnya. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan media digital. Nah, media digital ini pasti sangat berpengaruh dalam penyebaran informasi karena di zaman sekarang pasti sudah banyak yang menggunakan media digital atau media sosial juga. Nah, langkah yang ketiga yaitu kita harus mengedukasi atau mengajarkan bagaimana cara penularan dan pencegahannya. Nah, di sini ada 3 cara yang harus diedukasi, yaitu yang pertama, bagaimana cara kontak langsung dengan unggas yang terinfeksi. Di sini kita perlu menyampaikan bahwa biasanya flu burung itu menular melalui kontak langsung dengan unggas yang sudah terinfeksi atau dengan lingkungan yang sudah terkontaminasi dengan kotoran unggas yang sudah terinfeksi tersebut. Sampaikan juga kepada masyarakat bahwa kita harus pentingnya menghindari unggas yang sakit atau mati secara mendadak. Kemudian cara yang kedua yaitu bagaimana cara mengolah produk unggas yang mentah. Harus diolah dengan benar-benar matang agar tidak terkontaminasi dari virus unggas tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu pastikan untuk mencuci tangan setelah berkontak dengan unggas atau lingkungan yang ditempati oleh unggas. Nah, langkah keempat yaitu kita akan memberikan informasi terkait gejala dan tindakan yang akan dilakukan saat terinfeksi. Yang pertama kita jelaskan bagaimana gejala ketika sudah terinfeksi oleh unggas tersebut. Misalnya gejalanya seperti demam dan lain sebagainya. Setelah diketahui gejalanya, maka langsung diantar ke layanan kesehatan untuk diperiksa secara keseluruhan. Kemudian langkah kelima yaitu jelaskan atau edukasi kepada masyarakat mengenai praktik pencegahan yang harus dilakukan. Nah, diantaranya yaitu bagaimana cara menjaga lingkungan sekitar rumah, kemudian bagaimana cara mengolah makanan yang benar, kemudian setelah itu pastikan untuk selalu menggunakan APD atau alat pelindung diri yang lengkap ketika berkontak langsung dengan unggas. Nah, langkah yang keenam yaitu menyediakan pelatihan kepada peternak dan pengolahan pasar. Nah, di sini misalnya kita melakukan pelatihan dini kepada pekerja di pasar, kemudian melakukan bagaimana cara menangani unggas yang sakit, kemudian bagaimana cara menjaga kebersihan di pasar agar tidak terinfeksi penyakit yang ditularkan melalui unggas. Nah, langkah yang ketujuh yaitu
melakukan sosialisasi di sekolah dan di masyarakat umum. Nah, di sini dimana kita harus melibatkan siswa atau masyarakat bagaimana cara menangani atau mencegah flu burung ini agar masyarakat juga lebih aware terhadap wabah tersebut. Nah, langkah terakhir dari promosi kesehatan yang saya buat yaitu mengenai wabah flu burung, yaitu pastinya kita harus melibatkan dan pastinya kita harus meminta dukungan kepada pihak yang berwenang, misalnya seperti organisasi kesehatan atau kepala desa atau kepala RT atau RW-nya. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.